Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan dan satu kebebasan untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan suara yang keras ya. Kita bersyukur untuk kesempatan ini. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita memohon Tuhan berbicara, menolong kita, berbicara kepada kita, membuka hati pikiran kita untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh datang beribadah kepadamu dengan bebas, tanpa takut ancaman, tanpa takut bahaya. Terima kasih untuk anugerah ini ya Tuhan. Dan kami memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu yang sangat lemah dan sangat terbatas ini. Untuk menyampaikannya dengan jelas, tepat, dapat dimengerti sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nanti tanggal 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ya. Sejak tahun 1945 sampai saat ini selama 78 tahun ini kita yang tinggal di Indonesia tahu ya, apalagi yang lahir pada waktu kemerdekaan sampai saat ini, bagaimana Indonesia jatuh bangun ya. Bagaimana kondisi ekonomi, politik, sosial di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka pada tahun 1945 ditinggalkan oleh Belanda, Indonesia tidak langsung menjadi negara yang makmur. Bahkan sampai saat ini masih ada 25,9 juta orang miskin di Indonesia. Ini menurut catatan dari CNBC tanggal 18 Juli yang lalu ini. Dan dikatakan bahwa Presiden Jokowi itu menargetkan kemiskinan ekstrim mendekati 0% pada tahun 2024. Dan Presiden juga telah mengeluarkan landasan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Selama 78 tahun ini apa yang terjadi Indonesia? Mengapa masih banyak rakyat yang miskin? Kita tahu ada gejolak politik, ada musibah dan sebagainya. Dan semua ini membuat Indonesia kelihatannya jauh tertinggal. Tetapi pemerintah Indonesia mau berusaha untuk bangkit dari kemiskinan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, pada saat itu kita dikatakan merdeka dari perbudakan dosa. Kita dikatakan merdeka dari perbudakan dosa. Di dalam ayat 1 Korintus pasal 6 ayat 11 mengatakan, tetapi kamu telah menerima dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Allah kita. Kita dimerdekakan lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi permisi tanya, pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita tidak langsung berubah 180 derajat dari orang yang melawan Tuhan menjadi orang Kristen yang saleh. Berapa banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan puluhan tahun, tetapi masih mengalami kemiskinan secara rohani. Berapa banyak orang Kristen yang setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi masih merasakan sepertinya Tuhan itu tidak nyata. Berapa persen dari orang Kristen yang setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan
yang dia percayai adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, yang memerdekakan dia dari segala masalah, dari segala perbudakan dosa yang mengkungkungnya. Walaupun kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita telah dimerdekakan. Kita bukan menjadi budak dosa lagi, tetapi kita juga tetap masih harus berjuang. Bagaimana kita bisa berjuang? Ada 4 hal. Yang pertama, taat pada pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, hidup kudus. Yang ketiga, serius menjalankan firman Tuhan. Yang keempat, hidup dalam komunitas seiman. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, taat pada pimpinan Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Pada saat kita mengatakan, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi saya, masuklah dalam hidup saya. Pada saat itu juga Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus yang seharusnya berkuasa menuntun hidup kita. Tetapi pada waktu kita berdoa, mengucapkan doa tekad untuk percaya, kita katakan, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan atas hidup saya. Tetapi kita hanya sebenarnya dalam praktek kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita hanya menempatkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat saja. Kita ingin diselamatkan, tetapi kita tidak ingin menundukkan diri di bawah pimpinannya. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, menuntun hidup kita, tetapi kita tidak mau dituntun. Bagaimana kita bisa bebas? Roh yang harusnya membebaskan kita, kita tidak alami. Mengapa? Karena kita tidak mau tunduk kepada pimpinannya. Kita sering merasa kita lebih benar. Kita tahu dan kita mengikuti cara hidup kita yang lama. Kita mengikuti dan kita lebih percaya kepada pengalaman-pengalaman hidup diri kita atau pengalaman hidup dari orang yang sukses. Jarang kita mau tunduk 100% kepada pimpinan Roh Kudus. Ada seorang ibu, dia bercerita kepada saya. Dia mengatakan, saya mengalami mujizat. Saya tanya, mujizat apa? Dia divonis oleh dokter kanker lambung. Ya. Dia sudah pergi ke beberapa dokter dan semua dokter memberikan hasil yang sama, yaitu kanker lambung. Dan pada stadium 3, dia takut. Lalu kemudian dokter menganjurkan bagaimanapun harus kemoterapi. Lalu kalau mendengar kata kemoterapi pasti takut ya, pasti semua akan takut. Lalu dia katakan, saya pulang, saya gumulkan dulu, ya, saya pertimbangkan dulu. Dia pulang. Esok harinya ada saudaranya yang orang Kristen mengajak jemaat gereja untuk membesuk dia dan mengabarkan Injil kepada dia. Dia terima. Dia mengatakan, ya saya mau terima Tuhan Yesus. Lalu dia doa tekad. Setelah doa tekad, ya, jemaat gereja yang menginjili dia mengatakan, tidak cukup sampai di sini saja. Kamu harus baca buku ini, diberikan Alkitab. Ya. Nah, dia hanya dengar saja, ya, oke, baca. Kebetulan dia baca di kitab Matius yang berbicara tentang pengampunan. Dan dia membaca, wah, dia tergerak. Pada waktu dikatakan, berdoalah bagi musuh-musuhmu. Ampunilah orang-orang yang menganiaya kamu. Dia tergerak, dia ingat ada seseorang yang menyakitinya selama puluhan tahun. Dan karena orang tersebut, dia sering tidak bisa tidur pada malam hari. Akhirnya dia mengatakan, Tuhan, ini yang tertulis di dalam buku ini, Alkitab ini.
Dan saya tergerak untuk mengampuni orang yang menyakiti saya selama puluhan tahun ini. Tapi saya tidak mampu mengampuni dia, Tuhan. Saya sakit, saya tidak bisa menerima. Tapi kalau ini perintah-Mu Tuhan, saya mau lakukan. Walaupun di dalam batinnya terjadi pertempuran ya, antara disakiti atau mengampuni ya, dia terus menerus bertempur. Tapi Roh Kudus terus menggerakkan dia, ampuni dia, ampuni dia. Dan dia berdoa, Tuhan, saya mau mengampuni orang ini, tolong saya. Dan ajaibnya, setelah dia berdoa seperti ini, malam itu dia bisa tidur. Sepanjang minggu dia bisa tidur. Dan kemudian 1 minggu kemudian dia cek ke dokter lagi. Dan dia sebenarnya mau memberikan jawab kepada dokter, dia siap untuk menerima kemoterapi. Tetapi pada waktu dokter memeriksanya, loh aneh, kok nggak ada sel kanker itu gitu ya. Lalu kemudian dokter bertanya, apa yang kamu lakukan selama 1 minggu ini? Dia mengatakan tidak ada yang saya lakukan. Lalu kemudian dokter bertanya, apakah kamu mengkonsumsi obat-obat tertentu? Dia mengatakan tidak. Lalu dokter mendesak dia lagi, coba pikirkan apa yang kamu lakukan selama 1 minggu ini. Lalu dia teringat, ya selama 1 minggu yang lalu saya mengampuni seseorang yang telah menyakiti saya selama puluhan tahun. Dan sepanjang minggu ini saya bisa tidur nyenyak. Tapi dokter masih tidak percaya. Dokter katakan, oke, kalau gitu 3 bulan datang kembali MRI. Dan 3 bulan kemudian MRI bersih, sama sekali tidak ada sel kanker. Dan dia mengatakan, benar ya. Ternyata firman Tuhan itu benar ya. Dan dia juga baca Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat kita mengatakan saya menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi saya dan menjadi Tuhan atas hidup saya, kita sudah masuk menjadi anggota kerajaan sorga. Kita sudah menjadi warga negara kerajaan sorga. Tetapi apakah kita mau tunduk kepada Raja penguasa kerajaan sorga ini untuk membawa kita untuk merdeka dari kemiskinan rohani kita? Jikalau Presiden Jokowi memberikan instruksi-instruksi untuk mengintervensi, mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrim, tetapi pemerintah di bawahnya, bawahan-bawahannya tidak mau menuruti instruksi itu, apakah Indonesia bisa keluar dari kemiskinan ekstrim? Tidak. Semua jajaran pemerintahan harus tunduk kepada perintah tersebut. Demikian juga Bapak Ibu, jikalau kita ingin keluar dari kemiskinan rohani kita, kita mau mengalami berkat kekayaan rohani dari Tuhan, kita mau mengalami bagaimana indahnya bersama Tuhan, yang harus kita lakukan pertama yaitu tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Yang kedua adalah hidup kudus. Di dalam Imamat 20 ayat 7 mengatakan, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Pada saat kita mengatakan saya adalah orang Kristen, kita adalah warga negara kerajaan sorga, bagaimana Tuhan yang kita sembah, itu yang harus kita ikuti. Saat kita mengatakan saya adalah orang Kristen. Apa artinya orang Kristen? Artinya pengikut Kristus. Apa saja yang Kristus lakukan, kita lakukan. Bagaimana sifat Kristus itu kita teladani. Itu yang namanya orang Kristen. Dan salah satu sifat Allah yaitu kudus.
Pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan saya, apakah hidup saya kudus? Bagaimana saya bisa hidup kudus? Dunia kita dipenuhi dengan berbagai macam godaan yang membawa kita, menarik kita untuk hidup melawan Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran kita, perkataan, perbuatan, mata, telinga, kaki, tangan kita. Oleh sebab itu, pada waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya kembali berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mohon Engkau menguduskan hati pikiran saya. Tuhan, kuduskan mulut saya, agar kata-kata yang diucapkan oleh mulut saya adalah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Tuhan, kuduskan telinga saya, bawa saya hanya untuk mendengar suara-suara yang menguatkan, bukan mendengar gosip-gosip. Tuhan, kuduskan kaki saya hanya untuk berjalan ke tempat di mana Tuhan ingin saya lalui. Tuhan, kuduskan tangan saya untuk melakukan pekerjaan yang berkenan kepadamu. Tuhan, kuduskan mata saya hanya untuk melihat hal-hal yang berkenan kepadamu saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seberapa kita percaya, seberapa lama kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh organ tubuh kita serahkan untuk kuduskan di hadapan Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan? Dunia hari ini dari HP, ya, itu sudah sangat menarik kita, menggoda kita untuk jauh dari Tuhan. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Yang ketiga, bukan hanya hidup kudus, tetapi juga serius dalam menjalankan firman Tuhan. Di dalam Imamat 20 ayat 8 mengatakan, demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di ayat ini tidak dikatakan berpegang pada ketetapanku, stop sampai di sini. Tetapi dikatakan dan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak kita bisa menghafal Alkitab? Di ibadah Mandarin ada ayat hafalan tiap bulan, ya. Dan sampai akhir tahun mereka akan diminta untuk menghafalkan 12 ayat setiap bulan yang diberikan setiap bulan itu, dan ada diberikan hadiah, ya. Ada banyak orang tua yang bisa menghafalkannya, ya Bapak Ibu. Tapi kemudian saya lihat apa yang dihafalkan belum tentu mereka jalankan. Firman Tuhan tidak akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan tidak akan bisa membawa kita keluar dari kemiskinan rohani jikalau dia hanya firman Tuhan yang tidak dijalankan. Keputusan Presiden untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim hingga 0% tidak ada gunanya jika hanya menjadi satu undang-undang yang tidak dijalankan. Peraturan tidak ada gunanya jikalau rakyat Indonesia tidak menjalankannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki Alkitab. Zaman ini Alkitab sangat mudah dibeli. Di HP, Alkitab berupa buku sangat mudah didapatkan. Namun pada saat kita baca, apakah kita serius menjalankannya? Pada hari Minggu, dalam 1 tahun 52 minggu, berapa firman Tuhan yang telah kita dengar? Dan berapa firman Tuhan yang telah kita jalankan? Mohon Tuhan menolong setiap kita. Yang keempat, hidup dalam komunitas.
Di Efesus pasal 3 ayat 18 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di sini dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Artinya tidak sendirian, tetapi ada partner, ada rekan seperjalanan untuk bergandengan berjalan bersama-sama. Kita bukan single fighter, saudara-saudari. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa bertahan hidup dengan kemampuan diri kita sendiri. Demikian juga untuk kebutuhan rohani kita, kita perlu support system. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Ada komunitas seiman yang saling mendukung. Beberapa tahun lalu saya mengikuti satu Global Leadership Summit Forum ya. Setelah selesai waktu itu kita ada diskusi ya. Salah satu pembicaranya waktu itu adalah seorang yang adalah direktur marketing Apple ya. Dan dia mengatakan, walaupun saat ini sekarang banyak penjualan lewat online, tetapi Apple tetap mempertahankan untuk membuka retail toko. Lalu ditanya, mengapa? Lalu dia mengatakan, dia adalah orang Kristen. Dia mengatakan, Tuhan menciptakan manusia itu sangat ajaib. Kekuatan ya, touching ya, bersentuhan lewat kulit itu memiliki kekuatan yang sangat ajaib, yang sangat menakjubkan. Ya. Kekuatan dari sentuhan touching itu bisa mengubah hati seseorang, yang dari yang keras menjadi lembut. Seorang yang pemarah menjadi orang yang rendah hati. Dan Apple membuka retail toko ini dengan tujuan bukan hanya menjual produknya saja, tetapi supaya bisa mengubah pelanggan-pelanggan yang datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu bersentuhan seorang dengan yang lain. Kita perlu bertatap muka. Oleh karena itu kita perlu ada komunitas-komunitas yang membawa kita untuk bisa saling membangun. Lewat komunitas tersebutlah kita baru bisa saling mendukung untuk keluar dari kemiskinan rohani. Lewat komunitas tersebut, lewat kelompok-kelompok tersebut, kita bisa saling mengingatkan pada saat seorang saudara jatuh. Pada saat seorang anggota dari komunitas itu tidak berdaya, kita menarik dia untuk bangkit kembali. Tahun depan gereja kita akan memulai membentuk beberapa kelompok-kelompok. Di setiap komisi akan mulai dibentuk kelompok-kelompok tumbuh bersama. Di dalam jemaat umum juga akan dibentuk. Oleh karena itu mengundang Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu ingin bertumbuh bersama untuk keluar dari kemiskinan rohani, untuk bisa mengalami Tuhan yang disembah, yang menyelamatkan Bapak Ibu dan saudara, kita berkumpul, bergabung di dalam kelompok pertumbuhan bersama itu. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Jikalau Indonesia tidak bisa menjadi negara yang bertumbuh, berkembang, maju dan tetap pada garis kemiskinan atau semakin melorot, maka perjuangan para pahlawan sebelum tahun 1945 itu akan menjadi sia-sia.
Demikian juga jikalau orang Kristen, orang yang mengaku telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, yang telah mencucurkan darahnya di atas kayu salib, berkorban bagi saudara dan saya. Tetapi kita tidak mau keluar dari kemiskinan rohani ini, maka kita telah menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Maka kita telah memandang remeh pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Mohon Tuhan menolong setiap kita untuk tetap tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Apa kata Tuhan, itu yang kita lakukan. Karena Dia tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Hidup kudus seperti Tuhan yang mau, yang inginkan. Serius dalam menjalankan firman Tuhan. Tidak seenaknya, tidak menurut mood kita sendiri. Dan hidup di dalam komunitas seiman yang saling membangun, saling menguatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami sangat lemah ya Tuhan. Dunia penuh dengan godaan yang membawa kami untuk lari dari Tuhan. Dunia penuh dengan ancaman yang membawa kita untuk lebih melihat keuntungan di depan mata daripada mahkota kehidupan di sorga nanti. Namun Tuhan, kami mohon Engkau tolong kami. Kami tidak berdaya. Bawa kami untuk hidup selalu taat pada pimpinan Roh Kudus. Bawa kami untuk hidup kudus seperti Engkau yang kudus. Bawa kami untuk serius dalam menjalankan firman Tuhan. Setiap khotbah yang telah kami dengar, setiap firman yang kami baca pada saat kami bersaat teduh. Dan bawa kami untuk hidup bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tolong kami ya Tuhan, untuk keluar dari kemiskinan rohani. Berikan kami kekuatan untuk terus berjuang, bersandar pada kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang tidak pernah terlelap, kami berdoa. Amin.